Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bagaimana kabar para sahabat sekalian, keluarga besar pesantren Baitul Maqdis Totalang dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di kediaman kami di pesantren Baitul Maqdis Totalang, kami kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Ya, beliau ini adalah seorang penemu metode membaca dan menulis Al-Quran. Ya, nama metode yang beliau temukan itu namanya metode An-Nur. Nah, jadi Ustadz yang ada di samping kanan saya ini bernama Ustadz Muhlar. Nah, pada bincang-bincang kita kali ini kita akan mendengarkan suka duka bagaimana beliau merintis perjuangannya sebagai seorang guru mengaji yang berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain sampai kemudian beliau menetap di kota Lasusua dan menemukan inspirasi untuk menulis sebuah buku. Namun terlebih dahulu saya ingin menyapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, kita kayaknya malam ini lagi apa ya? Tidak menerapkan social distancing ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tafadhol Ustadz, silakan disapa dulu para penonton, para pemirsa yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang amat berbahagia ini, satu kebahagiaan tersendiri atas pertemuan saya dengan pimpinan Pondok Pesantren Baitul Maqdis ini sebagai teman seperjuangan sejak di Kolaka Utara. Saya kenal beliau ini sejak tahun 2004. Saya pernah sama beliau pada sejak itu sampai sekarang. Dan alhamdulillah kami sempat berpisah, bukan berpisah karena lain hal, tapi kami berpisah untuk mencari pengembangan untuk generasi Islam. Kalau Ustadz pimpinan Ustadz Akhun Al-Fadil Ustadz Salihuddin Hasim ini beliau mendirikan pondok pesantren. Kalau saya justru menekuni dalam sebuah tulisan yang sebenarnya penulisan ini amat mudah, namun tidaklah semudah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Karena menulis satu metode itu adalah merupakan satu yang kita harus miliki. Pertama adalah sifat tulus, ikhlas untuk mengharapkan keridhaan Allah. Itu kunci utama itu. Karena dalam menulis Al-Quran itu, apalagi Al-Quran, prinsip saya itu adalah mengetuk pintu langit. Artinya dengan adanya aktivitas itu maka Allah akan membuka jalan demi jalan yang kadang di luar nalar seseorang atau di nalar manusia. Saya sebagai putra asli Kolaka Utara, lahir di Kolaka Utara, dan keterbatasan ilmu yang kami miliki sangat sederhana karena kami juga anak pedalaman. Tapi berkat ketekunan menulis itu saya dipertemukan dengan
Dr. Ahmad bin Abdullah, dosen Ulumul Quran Lipia Jakarta sekaligus Kedutaan Arab Saudi untuk Indonesia. Namun ada hal yang menjembatani sehingga semua itu bisa tercapai. Pertama memang adalah ketulusan niat dari awal. Waktu saya kelas SD, kalau saya ditanya oleh kepala sekolah waktu itu, guru saya kepala sekolah namanya AB Panggalo. Saya ditanya, siapa di sini yang mau jadi ustadz? Jadi saya angkat tangan saya, ya, akan jadi ustadz. Jadi teman-teman sudah menjuluki, waduh ini kan sudah Pak Ustadz ini. Jadi langkah pertama itu gerak-gerik itu sudah, artinya sudah terbatasi dengan adanya keinginan itu. Lanjut masuk ke pondok pesantren. Saya masuk ke pondok pesantren bermodalkan hanya mengenal bacaan dari kampung Qawaid Baghdadiyah. Jadi istilah Qawaid Baghdadi itu mengeja dengan ejaan bahasa daerah. Kebetulan di daerah kami itu mempergunakan bahasa daerah bahasa Bugis. Kalau Bugis itu kalau fathah dia katakan alepu riase na a. Kalau kasrah alepu riawana i. Kalau dhamma alepu dapen na u a i u. Hingga saya tamat bisa membaca Al-Quran. Saya masuk ke pondok pesantren. Ternyata itu saya diperkenalkan dengan masuknya metode pengenalan bahasa Arab yang dikenal dengan Nahul Wadi Tasrif. Loh, ternyata ada 3 huruf yang diberi nama dengan huruf pembawa virus, huruf illat, itulah alif, waw, dan ya. Maka pada saat itu saya langsung gunakan alif a i u, alif kasra a, alif kasra i, alif dhamma u, a i u, berlaku di semua huruf. Ba, tak kala masuk alif maka dia berbunyi ba. Kalau masuk kasra masuk ya berarti dia bunyi bi. Kalau ba masuk waw dia berbunyi bu. Disitulah saya awali penulisan saya itu, saya dalami dan langsung saya memang kumpul anak-anak. Jadi kalau pagi saya masuk pesantren di masjid itu saya ajar anak-anak. Dan saya mendapat pengawasan langsung dari Allah. Tiba-tiba saya dikasih amanah sebagai muazzin di masjid, di pondok. Jadi aktivitas saya waktu santri adalah seorang muazzin. Kita pending dulu Ustadz. Afwan ini supaya para penonton di rumah tidak penasaran sama Ustadz, mohon diperlihatkan di layar kaca cover buku yang Ustadz tulis. Ini bukunya. Coba didekatkan. Ini metode Qiraat An-Nur namanya. Alhamdulillah buku ini sudah mendapatkan lisensi dan pengakuan dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Ustadz Mular, mungkin boleh disampaikan kepada para pemirsa di rumah keunggulan dari metode An-Nur ya dibandingkan barangkali dengan metode-metode yang sudah pernah ditemukan oleh para penulis qiraat yang lainnya. Ya, pertanyaan yang alhamdulillah amat berat untuk kami jawab sebenarnya, tapi dengan hadirnya buku Qiraah An-Nur ini, diperuntukkan ada 2. Pertama, buku Qiraah An-Nur ini diperuntukkan untuk kurikulum baca tulis Al-Quran pada jenjang pendidikan formal, non formal dan informal. Jadi ini buku ini dalam pengadaan haki memang tertuang di situ, tercantum buku ini diperuntukkan untuk kurikulum baca tulis Al-Quran. Yang kedua, buku ini sebagai panduan bimbingan penyuluh agama di bidang baca tulis Al-Quran
yang bertujuan itu tadi mengenal huruf asli tanpa harakat dan mengenal huruf setelah masuknya harakat dan perubahannya. Dan buku ini setelah dibagi per kurikulum ternyata mencapai 1 hingga 12 jilid. Artinya TK A dan B 1 hingga 9 berarti 11. Terus ini untuk umum. Untuk umum. Yang untuk bimbingan baca tulis bimbingan penyuluh itu terbagi 3 karena kami bagi jilid 1 dan 2 satu buku, 3, 4, 5, 6 jadi 3 untuk memudahkan. Dan metode ini alhamdulillah pertama sebagai peserta lomba tingkat nasional mewakili Kabupaten Kolaka untuk tingkat kabupaten Kolaka Utara ya. Lanjut ke tingkat provinsi Sulawesi Tenggara dan alhamdulillah diberi kepercayaan untuk mewakili Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah inilah sampai detik ini masih terjalin komunikasi dengan seluruh peserta tingkat nasional 2019 dan kami tuangkan dalam di buku ini di belakang apa namanya ada. Dan ini buku alhamdulillah milik kita semua. Dan buku ini keunggulannya pertama langsung Quran, langsung baca Al-Quran. Jadi tidak bukan penggalan-penggalan bukan ayat potongan-potongan, bukan. Anggaplah di sini umpama langsung diberi contoh Ustaz ya. Contoh. Fadal. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ucapannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim itu dipenggal. Keajaiban Al-Quran antara ayat yang dibaca dengan yang dipenggal bacaannya sama, yang membedakan itu hanya tulisan. Jadi orang yang pandai pasti dia baca yang bersambung, tapi anak-anak sesuai dengan usianya, umurnya dia baca yang dipenggal dulu. Tapi watak manusia pasti dia mencari untuk lebih berkembang. Iya. Seperti itu Ustaz. Baik para pemirsa sekalian, demikian bincang-bincang singkat kita dengan Ustadz Muhlar, sarjana sosial. Beliau adalah seorang penemu metode Qiraat An-Nur dan buku ini telah mendapatkan lisensi pengakuan dari Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan semoga bincang-bincang kita pada malam hari ini mendapatkan sambutan dari seluruh masyarakat Republik Indonesia ya, terkhusus di wilayah Sulawesi Tenggara, karena Ustadz Muhlar ini telah mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara di tingkat nasional, maka beliau ini sebetulnya juga sudah menjadi milik warga Sulawesi Tenggara ya. Kami berharap kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan di daerah-daerah yang barangkali ingin memperdalam metode An-Nur ya, bolehlah mengirim pesan kepada kami insyaallah melalui teleponnya Ustadz. Teleponnya Ustadz Muhlar 08234 ya 982 9933. Ya, itu sekaligus nomor WA ya. Ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik penguasa alam semesta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya dengan Al-Qur'an. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.